Ya, kebetulan topik kita ayat renungan hari ini terkait dengan doa. Ya, ini memang salah satu ayat bacaan yang sangat bagus. Mari kita simak sama-sama siapa yang jadi hostnya. Hmm. Aku yang jadi host. Anda, renungan pendahuluan. Ya, di sini dibicarakan terkait mengenai doa formal dan doa iman. Ya, judulnya ini menarik karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari, di mana rutinitas kita selalu melakukan itu. Apakah doa kita masuk kategori doa yang formal menurut kriteria tulisan Nyonya White ini, atau doa kita itu sudah masuk ke kategori doa iman? Mari kita simak bersama. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Matius 6 ayat 7. Ada dua macam doa-doa untuk penampilan dan doa iman. Pengulangan kalimat yang sudah ditentukan dibiasakan ketika hati tidak merasa memerlukan Allah. Adalah doa formal. Kita harus berhati-hati dalam segala doa untuk mengungkapkan keinginan hati dan hanya mengatakan apa yang kita maksudkan. Semua kata-kata hiasan yang kita ucapkan tidak setara dengan sebuah keinginan suci. Doa yang paling berkesan itu sia-sia jika tidak mengekspresikan perasaan hati yang sesungguhnya. Namun doa yang berasal dari hati bersungguh-sungguh ketika keinginan jiwa yang sederhana diekspresikan, sama seperti meminta bantuan kepada teman di dunia, berharap agar itu dikabulkan. Inilah doa beriman. Pemungut cukai yang masuk ke dalam bait suci untuk berdoa adalah sebuah contoh baik akan penyembah yang tulus dan berserah. Dia merasa bahwa dia seorang pendosa dan kebutuhan besarnya menuntun pada satu keinginan kuat yang menyala-nyala. Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Untuk bersekutu dengan Allah, kita harus mengatakan sesuatu kepadanya tentang kehidupan nyata kita. Daftar kejahatan kita yang panjang ada di hadapan mata yang kekal. Daftarnya lengkap, tidak ada pelanggaran kita yang terlupakan. Tetapi dia yang secara ajaib menempa hamba-hambanya dulu, kala akan mendengar doa beriman dan mengampuni pelanggaran kita. Dia telah berjanji dan dia akan menepatinya. Saya ulang ya. Tetapi dia yang secara ajaib menempa hamba-hambanya dulu, kala akan mendengar doa beriman dan mengampuni pelanggaran kita. Dia telah berjanji dan dia akan menepatinya. Setelah kita melayangkan permohonan kita, maka kita harus menjawabnya sendiri sebisa mungkin dan tidak menunggu Allah melakukan bagi kita apa yang kita bisa lakukan bagi diri sendiri. Pertolongan ilahi harus dipadukan dengan usaha, aspirasi, dan energi manusia. Kita tidak bisa mengandalkan doa orang lain, padahal kita sendiri lalai untuk berdoa. Karena Allah tidak membuat ketetapan seperti itu buat kita. Bahkan kekuatan ilahi tidak dapat mengangkat satu jiwa ke surga yang tidak bersedia berusaha sendiri. Sambil selangkah demi selangkah menaiki tangga bercahaya menuju kota Allah, oh betapa seringnya kita akan kecil hati dan menangis di kaki Yesus atas kegagalan dan kekalahan kita. Namun hendaknya kita tidak menghentikan usaha kita. Kita semua bisa mencapai surga jika kita mau berjuang dengan benar, melakukan kehendak Yesus dan bertumbuh ke dalam gambarnya. Kegagalan sementara harus membuat kita lebih bersandar kepada Kristus. Dan kita harus maju terus dengan hati yang berani, kemauan yang keras, dan tujuan yang tak tergoyahkan.
Signs of the Times 14 Agustus 1884. Mengucapkan doa Tuhan sementara melakukan sesuatu yang lain itu adalah hujat. Dan sekarang bagaimana kehendaknya doa kita? Supaya kita dapat dengan sadar mengatakan, datanglah kerajaanmu, sambil menyadari bahwa kita sedang betul-betul mengatakan bahwa kita sedang melakukan apa saja yang dapat kita buat untuk mengatakan kata-kata itu. Bahwa kita sedang bekerja dengan tak henti-hentinya untuk itu. Maka kita sedang menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan seperti halnya malaikat-malaikat. Betapa bertentangnya bagi seseorang yang mengucapkan doa itu sementara melakukan sesuatu yang lain daripada berusaha bagi kegenapannya. Itu adalah bagaikan seseorang yang mengatakan, berikanlah saya tanganmu, sementara pada waktu yang sama ia menghapuskannya. Doa yang sedemikian justru merupakan suatu bentuk hujat. Kita hendaknya berdoa supaya kita menyesuaikan kemauan kita dengan kehendak Allah. Setia di dalam pekerjaannya dan jujur kepada miliknya saja. Amaran sekarang jilid 1 nomor 10 renungan doa. Pengakuan dosa haruslah pasti langsung pada sasarannya nyata-nyata telah dilakukan. Pengakuan yang sesungguhnya senantiasa merupakan suatu sifat yang unik, serta mengakui dosa-dosa khusus pula. Mungkin keadaannya dosa itu sedemikian rupa sehingga harus dibawa ke kehadapan Allah saja. Mungkin pula kesalahan-kesalahan mereka itu haruslah diakui kepada orang-orang yang telah menderita karenanya. Atau mungkin pula kesalahan yang dilakukan di hadapan orang banyak. Maka perlu diakui di hadapan orang banyak. Tapi semua pengakuan haruslah pasti langsung pada sasarannya. Mengakui dosa yang nyata-nyata telah dilakukan. Oke, cukup. Jadi di sini ada 3 alinea. Yang terakhir tadi tentang pengakuan dosa. Bagaimana caranya kita berdoa melakukan pengakuan dosa? Apakah kita doa di dalam umum atau kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan? Yang alinea di atasnya adalah bagaimana? Coba deh ke atas deh. Doa yang di atasnya itu adalah kalau kita berdoa, ya kita selalu diminta untuk menyebutkan datanglah kerajaanmu. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya kita tidak berdoa seperti apa yang kita harapkan, maka itu disebutkan adalah hujat. Ya, ini kalau kita lihat di alinea paling atas, ada doa yang bersifat formal dan doa yang beriman. Kita semua pribadi-pribadi beragama selalu melakukan ritual yang rutin, ya, yaitu berdoa. Berdoa pagi dan berdoa sore. Ya, kita juga sama-sama sudah dewasa, sudah mengetahui mana doa yang sifatnya pribadi, mana yang doa sifatnya untuk umum. Ya, kadang-kadang kita orang Davidian berdoa untuk umum tuh panjangnya luar biasa. Ya, sampai-sampai lutut itu udah sakit nggak karuan, karena doanya terlalu panjang untuk berdoa di umum. Ya, sementara di sini kita semakin jelas dijelaskan bahwa doa yang sifatnya terlalu formal, maka itu menjadi doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Maka menjadi doa yang seperti biasa. Ya, di sini ditekankan oleh Nyonya White bagaimana kita harus berdoa itu dengan iman, yaitu mengakui kesalahan kita, ya tentu saja ini doa pribadi ya. Karena setiap manusia pasti melakukan pelanggaran, lalu dia minta pengampunan dosa pada saat kita berdoa pagi dan sebelum tidur untuk mengutarakan kepada Tuhan kita bahwa hari ini kita melakukan pelanggaran dan dengan penuh penyesalan harus kita buktikan bahwa kita benar-benar penuh penyesalan melakukannya. Nah, ini yang nanti perlu dijelaskan lebih detail karena setiap hari kita pastinya melakukan kesalahan dan setiap hari juga kita melakukan doa, ya. Dan itu seakan-akan menjadi menurut saya akhirnya menjadi sesuatu yang formal. Kita melakukan kesalahan, lalu kita berdoa kembali, lalu kita melakukan kesalahan, maka itu menjadi sesuatu yang formal. Nah, bagaimana ini?
Ya karena kita tidak mungkin tidak melanggar setiap harinya, karena setiap hari itu pasti ada saja kita jatuh dalam pelanggaran dosa. Baik itu tidak sengaja, apalagi yang disengaja. Dan tentu saja kita akan minta pengampunan dosa terhadap pelanggaran yang kita lakukan tadi. Nah, apakah ini menjadi kategorinya doa yang bersifat formal atau dalam bentuk penampilan saja tanpa terlihat penyesalan yang mendalam dari kita karena kita sudah melakukan berdoa dan menyesal terhadap pelanggaran yang kita lakukan. Ya, itu kita masing-masing bisa menjawab sendiri. Apakah kita masuk kategori yang mana? Oke, turun yang kedua. Tadi disebutkan oleh Nyonya White, maka kita sebagai umat Davidian harus selalu berdoa menyebutkan datanglah kerajaanmu. Ya, itu menjadi cita-cita kita sebagai umat Davidian. Ya, bagaimana memperjuangkan kerajaan itu datang. Dan kita berjuang dengan segala upaya yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana supaya kerajaan itu datang. Nah, itu kembali juga renungan itu buat saya dengan saudara sekalian. Apakah setiap hari kita berjuang ya untuk supaya kerajaan itu cepat datang, atau kita lebih banyak berjuang untuk kita mencari nafkah? Ya, itu saya nggak bisa menghakimi, tapi itu menjadi renungan buat kita semua. Karena tulisan Nyonya White ini, sebagaimana Enco katakan, ini semua membangun manusia kita yang lama untuk menjadi manusia yang baru. Lalu yang ketiga, hati-hati kita berdoa, jangan sampai doa kita itu menjadi hojat. Ya, artinya kita berdoa, tetapi kita sepertinya tidak serius dalam berdoa kita meminta kepada Tuhan, tapi kita selalu membuat pelanggaran di sisi yang lain. Nah, itu yang doa itu dikategorikan oleh Nyonya White adalah doa yang akan mendatangkan hojat. Ya, nah kalau yang doa yang saya pernah lihat tulisannya Oi ya, beberapa waktu yang lalu tuh Oi ada menulis kutipan itu bagus sekali terkait dengan permohonan kita lalu dijawab oleh Enco. Permohonannya itu tidak dijawab langsung instan ya, tapi jawaban doa itu adalah pada saat nanti ya di ujung. Ya, jadi jawaban itu tidak langsung instan. Sementara kita ini kalau berdoa kan selalu berharapnya instan. Instan itu pada umumnya berdoa, kita minta ampun dosa, Tuhan memberkati kita secara badani tentunya. Ya, rohani itu udah pasti. Tapi badani juga tidak mungkin kan kita berdoa kalau badaninya kita hancur-hancuran. Nah, itu yang kemarin itu tulisan dari Owi itu bagus sekali menurut saya. Seakan-akan tulisannya Owi itu dijelaskan oleh Enco, jawaban itu dikasihnya adalah terakhir. Ya, sehingga kita harus merubah manusia lama kita menjadi manusia baru. Artinya ya doanya tidak dijawab, dijawabnya kemudian dan itu bagian dari ujian. Apakah kita kuat ataukah kita akan jatuh karena doa kita tidak dijawab. Ya, itu renungan terakhir yang mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Saudara Rain. Terima kasih. Ya, terima kasih Victor. Ya, saudara-saudara sekalian, ini bacaan kita, renungan pendahuluan kita. Ngajak kita tampilkan dari hal-hal yang sehari-hari kita hadapi. Kenapa hal-hal yang kita sehari-hari kita hadapi? Karena kita sekarang dituntut untuk membenahi kebiasaan-kebiasaan kita. Perilaku kita sehari-hari ini yang sedang dikoreksi ya dari bacaan-bacaan ini. Ya, kita ingat kita sedang menjalani sebuah profil umat Allah di akhir zaman. Mana profil umat Allah di akhir zaman kita tahu ya. Di sebelah kiri adalah sejarah, kita yang di tengah-tengah ini adalah sedang melaksanakan syariat-syariat dan perintah-perintah. Nah, kanan adalah eh, hal-hal yang akan datang. Nah, sekarang kita lagi membangun di sebelah tengah ini adalah suatu budaya, karakter atau kebiasaan warga kerajaan Sorga.
Di dalam tulisan yang lain, Ellen G. White sudah katakan bahwa kehidupan kerajaan sorga itu harus dimulai dari dunia ini. Nah, ini yang menjadi hal yang dituntut kepada kita. Kita merubah ya hidup kita yang puluhan tahun dari sejak kita lahir, ya kita sudah membiasakan diri di dalam pelanggaran hukum. Ini semua harus kita rubah. Dalam sisa waktu yang singkat ini, kita dituntut masing-masing untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita tidak mengevaluasi orang lain, tapi mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita pelajari, kita punya kekurangan di mana. Disinilah kita diminta, dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, salah satunya dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa, kita dikoreksi sama Ellen G. White dalam bacaan ini. Ya, nah dalam bacaan ini sengaja kita coba tampilkan antara lain. Mungkin banyak tulisan-tulisan tentang doa, tapi kita coba tampilkan 3 hal yang perlu kita renungkan terkait dengan doa. Yang pertama, ya boleh Dela ke atas Del. Yang pertama ternyata Ellen G. White memberitahukan kepada kita ada 2 jenis doa. Ya, doa itu terklasifikasi di dalam 2 kelompok, yaitu kelompok doa yang dikategorikan sebagai doa formal, dan yang kedua dikategorikan sebagai doa iman. Nah, ini ada jenis 2 doa yang kita selama ini mungkin nggak begitu paham. Ya, kita cuma tahu ada doa yang benar, ada doa yang tidak benar. Doa yang benar adalah doa yang dibangun dengan iman, pembenaran oleh iman. Iman belajar mengerti belajar mengerti, percaya, berbuat, ya. Dan berbuatnya itu adalah salah satunya adalah doa. Jadi doa itu kita benar atau tidak sejauh mana kita telah membangun iman. Itu yang kita tahu. Tapi di dalam petunjuk Nyonya White di sini dijelaskan ada 2 jenis doa, yaitu doa penampilan dan doa iman. Ya, ada 2 doa. Doa yang formal itu hanya doa yang untuk hanya sekedar penampilan. Saya kurang paham Ellen G. White hubungkan dengan ayat yang di atas Matius 6 dan 7 itu yang bilang bertele-tele. Ternyata kalau kita baca di bawah ini nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya yang di penjelasan Ellen G. White. Ya, di atas tuh bilang janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Di sini dijelaskan sama Ellen G. White, yang dikabulkan itu bukan karena banyaknya kata-kata atau sedikitnya kata-kata, tapi yang membuat doa itu dikabulkan apabila doa itu disampaikan dengan, nah, mari kita baca di bawah, ya. Doa yang dikatakan doa penampilan atau doa formal, ya, dikatakan dia bilang apa? Ini adalah doa yang ketika hati tidak merasa memerlukan Allah. Itu kita lihat di bawah. Dela boleh disorot, Del. Ya. Kita lihat yang pertama, sebuah dosa yang dikategorikan sebagai dosa doa yang sekedar penampilan. Dela geser ke atas. Doa yang sekedar penampilan atau formal itu adalah doa yang tidak merasa memerlukan Allah. Jadi orang yang sebenarnya pada dasarnya menyampaikan doa, tapi hatinya tidak merasa memerlukan Allah. Itu deh, yang di atas dulu. Dibiasakan ketika hati tidak merasa memerlukan Allah. Itu yang pertama. Ya. Terus kita lihat penjelasan yang kedua dari doa penampilan dan atau doa formal. Ya, dibilang semua kata-kata hiasan yang kita ucapkan tidak setara dengan sebuah keinginan suci. Ya, doa yang paling berkesan itu sia-sia jika tidak mengekspresikan perasaan hati yang sungguh-sungguh. Itulah jenis dosa yang dikategorikan sebagai doa yang sekedar penampilan dan doa iman. Dan itu yang tadi Victor katakan, banyak orang bicara di dalam doa-doa umum. Rata-rata itu kata-katanya indah-indah, panjang-panjang, ya, bertele-tele. Tapi pada dasarnya orangnya itu tidak memerlukan apa yang disampaikan di dalam doa. Ya,
tidak didasari oleh keinginan suci. Ya, itu hanya dia mencari keindahan di dalam menyampaikan kata-kata. Itulah yang banyak kita dapatkan di dalam doa-doa yang disampaikan secara umum. Ya, nah, lalu doa beriman itu yang mana? Sini kita diperlihatkan bahwa doa yang benar itu doa yang beriman, yaitu doa yang nanti akan diakui, ya, yang dikabulkan kalau sesuai Matius 6 ayat 7. Ya, kita lihat di sini ketika keinginan jiwa yang sederhana diekspresikan sama seperti meminta bantuan kepada teman di dunia, berharap agar itu dikabulkan, itulah doa beriman. Jadi sama kayak kita minta tolong sama teman kita. Kita meminta tolong kepada teman, itu kan kita benar-benar minta tolong. Beda dengan yang tadi doa formal yang di atas. Pada dasarnya dia menyampaikan kata-kata Tuhan ampuni dosa kami. Padahal dia nggak minta sebenarnya dosanya itu diampuni. Ya, Tuhan bantu kami beri kekuatan untuk meninggalkan manusia lama kami. Ketika Tuhan benar-benar mau meninggalkan manusia lama dia yang nolak. Tuhan jangan dulu, saya masih sayang sama dosa ini. Nah itu, kira-kira Tuhan tidak akan menjawab doa-doa yang begitu. Ya, jadi dikasih lihat bahwa doa yang beriman itu diilustrasikan oleh Ellen G. White seperti kita meminta bantuan kepada teman. Ya, maka itulah doa yang beginilah yang benar-benar kita membutuhkannya. Ya, doa yang berasal dari hati yang bersungguh-sungguh katanya. Nah, seperti contoh pemungut cukai. Nah, pemungut cukai yang kita mungkin bisa dapatkan dari ceritanya di pengalamannya Yesus, ada seorang pemungut cukai itu dia berdoa, ya, walaupun dia pemungut cukai, seluruh orang Yahudi di zaman itu sangat merendahkan pemungut cukai, ya, tapi di dalam doanya dia katakan Allah kasihanilah aku yang berdosa ini, dan doa yang sungguh-sungguh seperti pemungut cukai inilah yang dikabulkan. Kita terus. Nah, di bawah, di paragraf berikutnya kita diberitahukan bagaimana doa yang walaupun doa itu disampaikan dengan beriman, ya, tidak formal atau tidak sekedar penampilan, tapi doa beriman ini tidak serta-merta Tuhan akan kabulkan. Ada bagian daripada kita yang harus kita lakukan. Tuhan minta bagian kita. Jadi Tuhan tidak mau melaksanakan bagiannya sebelum kita melakukan bagian kita. Itu sudah pernah kita baca yang beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa Tuhan itu posisinya selalu pasif. Dia menunggu kita bekerja. Tuhan hanya membantu dari belakang. Tuhan tidak menjadi pemeran utamanya. Kitalah pemeran utamanya. Tuhan hanya membackup dari belakang. Dan kita juga sudah baca dari setiap generasi umat-umat Allah di masa lalu, semuanya harus mengambil perannya yang utama. Tuhan hanya di belakang. Ya. Tuhan di belakang. Ketika mereka pun juga kayak Petrus, waktu dia tidak mengambil perannya di depan, seperti dia pada saat menghadapi cobaan tentang apakah kamu anak Allah, apa murid Yesus, dia sendiri yang menggugurkan dirinya, maka Tuhan pun juga tidak menjagakan dia. Kira dia melanggar, dia menyampaikan penyangkalan sampai 3 kali. Sebelum ayam berkokok 3 kali, dia menyangkal. Sama halnya juga waktu dia diberikan kekuatan untuk bisa berjalan di atas air, ya, ketika dia sendiri ragu, ya, artinya dia tidak menjalankan porsinya, Tuhan juga tidak akan mau membantu dia seandainya dia sendiri tidak berjuang bagi dirinya. Kira-kira porsinya Tuhan seperti itu. Ya, di dalam paragraf ini kita bisa lihat. Maka kita harus menjawabnya sendiri sebisa mungkin. Ya, setelah kita melayangkan permohonan kita, maka kita harus menjawab sendiri sebisa mungkin dan tidak menunggu Allah melakukan bagi kita apa yang kita bisa lakukan bagi diri kita sendiri. Pertolongan ilahi harus dipadukan dengan usaha, aspirasi, dan energi kita. Jadi kita yang harus berjuang dulu. Tuhan akan bantu, tapi Tuhan di belakang kita.
Kita tidak bisa mengandalkan doa orang lain, padahal kita sendiri lalai untuk berdoa. Karena Allah tidak membuat ketetapan seperti itu buat kita. Bahkan kekuatan ilahi tidak dapat mengangkat satu jiwa ke sorga yang tidak bersedia berusaha sendiri. Ya, jadi kalau orang itu nggak mau berusaha sendiri, Tuhan nggak mau. Jadi jangan pernah mengira bahwa Tuhan itu hamba kita. Tuhan itu tidak pembantunya kita. Ya, Tuhan itu bukan budaknya kita yang kita suruh-suruh, Tuhan tolong bantu saya. Itu bukan Tuhan. Itu yang diperlakukan oleh orang-orang di dunia sehari-hari kita lihat. Mereka kalau berdoa, Tuhan berikan kami rezeki, Tuhan berikan perlindungan kepada kami, Tuhan luputkan saya dari ini. Tapi tuntutan Tuhan ada nggak yang dijalanin oleh mereka? Kalau tuntutan Tuhan tidak ada yang dijalankan oleh mereka, ya maka itu artinya mereka tanpa sadari sedang menempatkan Tuhan sebagai hambanya, sebagai pembantunya atau sebagai budak. Jadi mereka hanya menuntut-nuntut Tuhan, tapi mereka tidak pernah mau melaksanakan apa yang Tuhan minta. Saya tidak heran kalau mereka itu banyak yang mereka sendiri akhirnya hilang. Dan jangan sampai kondisi yang seperti itu masih ada di antara kita dalam berdoa. Oke, yang berikutnya ini ada doa soal hojat. Ya. Jadi ingat, ini hal yang pertama kita harus renungkan adalah kita sering juga berdoa seperti ini, yaitu doa-doa yang cuma formalitas, yang kita dalam ucapan-ucapan betapa indahnya didengar, tapi pada dasarnya sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh di dalam mendoakan itu. Tuhan, tinggalkan saya, hindarkan saya daripada pencobaan. Tapi pada dasarnya kita sendiri yang membawa diri ke dalam pencobaan. Artinya doa-doa yang begini, doa-doa formalitas. Ya, kalau doa-doa formalitas yang seperti ini di bawah dijelaskan apa? Mengucapkan doa sementara melakukan sesuatu yang lain itu sama saja dengan hojat. Jadi hati-hati, kalau lebih baik nggak usah berdoa kalau kita memang tidak berniat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak niat untuk meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita, jangan mendoakan Tuhan bantu saya untuk meninggalkan dosa yang saya sudah perbuat selama ini. Kebiasaan-kebiasaan saya Tuhan bantu untuk saya berkuasa terhadap diri saya. Berhenti berdoa seperti itu kalau memang kita belum sungguh-sungguh. Lebih baik jangan doakan yang hal-hal yang seperti itu karena itu penghinaan kepada Tuhan. Ya, kita baca yang dihitamkan saja. Betapa bertentangannya bagi seseorang yang mengucapkan doa Tuhan sementara melakukan sesuatu yang lain daripada berusaha bagi kegenapannya. Itu adalah bagaikan seorang yang mengatakan, berikanlah saya tanganmu. Sementara pada waktu yang sama, ia menghapuskannya. Ya, saudara lihat, saya ulangi, betapa bertentangannya bagi seseorang yang mengucapkan doa itu sementara melakukan sesuatu yang lain daripada berusaha bagi kegenapannya. Itu bagaikan seseorang yang mengatakan berikanlah saya tanganmu. Sementara pada waktu yang sama dia menolak tangan itu. Dia menghapuskannya. Ya, doa yang sedemikian justru merupakan suatu bentuk hojat. Kita hendaknya berdoa supaya kita menyesuaikan kemauan kita dengan kehendak Allah. Setia di dalam pekerjaan yang jujur kepada miliknya saja. Jadi ini amaran sekarang nih Victor Hutek. Ya, jadi jangan sampai kita berdoa yang begini. Lebih baik kita tidak berdoa sama sekali. Kalau kita ujungnya ternyata hanya untuk menghujat Tuhan, yang tadinya kita tidak di mata Tuhan itu negatif, dengan kita berdoa yang begini, yang tadinya kita mau dapat simpatik dari Tuhan, ini jadi kita di mata Tuhan itu sebagai bentuk hojat. Jadi lebih baik kita nggak usah berdoa kalau kita masih punya dosa-dosa kesayangan. Lebih baik berhenti berdoa. Oke, lanjut. Ya, yang berikutnya ini juga sebagai suatu kritikan kepada kita semua. Semua. Ya, kalau yang pertama kita disuruh harus sungguh-sungguh, yang kedua harus jujur. Kalau memang nggak meminta Tuhan tinggalkan atau hindarkan saya dari A, dari B, itu kita harus sungguh-sungguh supaya tidak menjadi hojat. Ya, kita jangan berbeda dari apa yang kita minta sama yang kita perbuat. Ya, maka itu berdoa itu hati-hati, jangan main-main dengan doa. Ya, terus yang ketiga, nah dalam hal berdoa kita baca ini,
haruslah pasti langsung pada sasarannya. Nyata-nyata telah dilakukan. Coba kita baca pelan-pelan. Kayaknya kurang dipahami ya kata-kata ini ya. Kita coba pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dipahami sama-sama. Pengakuan yang sesungguhnya senantiasa merupakan satu sifat yang unik. Ya, pengakuan yang sesungguhnya senantiasa merupakan satu sifat yang unik. Pengakuan. Saya ulangi, pengakuan. Nah, pengakuan yang dimaksud sama Ellen G. White di sini pengakuan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan permohonan pengampunan dosa. Ya, mari kita coba baca terus. Serta mengakui dosa-dosa khusus pula. Jadi bicara pengakuan yang di sini, dia fokuskan tentang mengakui dosa-dosa. Ya, nanti setelah ini kita coba lihat apa yang ditampilkan Oi tadi udah buat. Ada grafik atau gambar ya, bagan tentang bagaimana urut-urutan tentang pertobatan yang sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu, itu dibuatkan bagannya sama Oi. Nanti kita coba lihat lagi di sini. Kita akan lebih mudah memahami kata-kata ini. Ya, kita ulangi, pengakuan yang sesungguhnya senantiasa merupakan suatu sifat yang unik. Nah, pengakuan yang di sini adalah berkaitan dengan mengakui dosa-dosa. Ya, mungkin keadaan dosanya itu sedemikian rupa, ya. Nah, jadi pengakuan dosa ini terbagi di dalam tiga, ya, dikategorikan dalam tiga cara untuk mengakuinya, ya. Ada tiga cara untuk mengakui dosa ini menurut petunjuk Ellen G. White ini. Mungkin keadaan dosa itu sedemikian rupa sehingga harus dibawa ke hadapan Allah yang pertama, ya. Jadi kategori mengakui dosa itu yang pertama, dosa itu sedemikian rupa sehingga perlu dibawa ke hadapan Allah saja. Jadi harus face to face kepada Tuhan, ya. Jadi yang kedua, mungkin pula kesalahan mereka itu harus diakui di depan orang yang menderita karenanya. Jadi kalau kita buat salah kepada orang itu, kepada dialah kita harus melakukan pengakuan dosa, ya, pemohonan ampun, pengakuan dosa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kepada Allah saja, yang kedua kepada orang yang menderita, ya, yang ketiga mungkin pula kesalahan yang dilakukan di hadapan orang banyak, maka perlu diakui di hadapan orang banyak. Ya, jadi ada tiga pengakuan dosa nih, di hadapan Allah, ya, di hadapan orang yang kita bikin sakit hati, di hadapan yang ketiga adalah di depan orang banyak, ya. Nah, ketiga-tiga cara ini Tuhan Ellen G. White kasih petunjuk dalam mengakui dosa ini. Dalam mengakui dosa di depan Allah, di depan orang yang kita sakiti, maupun di depan orang banyak, ada syarat yang harus kamu penuhi. Yaitu apa? Mari kita baca yang paling terakhir. Tetapi semua pengakuan, ya tiga-tiganya tadi, harusnya dihitemin deh. Tolong dihitemin deh. Haruslah pasti langsung pada sasarannya mengakui dosa yang nyata-nyata telah dilakukan. Ini yang rata-rata kita tidak banyak lakukan. Tidak banyak kita lakukan. Semua orang beragama, mau Buddha, mau Hindu, mau Islam, mau agama apapun, semua ajarannya adalah menyampaikan doa. Dan di dalam doanya, setahu saya, seluruh dunia beragama, mau Buddha, Hindu, ya segala macam, termasuk Kristen, otomatis, apalagi kita, ya, dan termasuk pendeta-pendeta, orang mau pendeta ataupun anggota biasa, semua di dalam doanya selalu menyelipkan apa? Ampunilah dosa kami. Coba setiap orang berdoa agama apapun, rata-rata coba amati, selalu dia menyelipkan kata-kata ampunilah dosa. Nah, di dalam petunjuk Nyonya White ini ditunjukkan kepada kita bahwa kalau pengakuan dosa itu mau kepada Allah, mau kepada sesama kita yang sakit hati, atau mau di depan orang banyak sekalipun, semuanya itu harus dosa yang pasti, pengakuan yang pasti, yang langsung pada jenis dosa apa yang kamu salahkan, apa kamu perbuat.
Ya, jadi Tuhan mau mengampuni orang bertobat, itu Tuhan mau mengampuni terhadap dosa yang dia mohonkan. Tapi kalau dia sampaikan dengan jelas dosa yang dia mohonkan yang mana, ya Tuhan tidak akan mengampuni dosa yang dia tidak ketahui. Ya, dosa yang kamu tidak ketahui tidak akan mungkin kamu mau mengajukan permohonan ampun terhadap dosa itu. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang sadar, mengakui, menyesal, ya. Jadi pertobatan itu tidak akan pernah ada tanpa ada penyesalan. Pertobatan tidak akan pernah ada pengakuan. Pertobatan tidak akan pernah ada kalau orangnya tidak tahu salah. Loh, saya nggak tahu salah, saya suruh bertobat terhadap apa? Saya suruh mengaku dosa dari apa? Orang saya nggak punya salah. Ya, maka jadi Tuhan tidak akan pernah mau mengakui atau mengampuni sesuatu dosa kalau orangnya sendiri nggak tahu dosanya apa. Nah, jadi di sini Ellen G. White kasih petunjuk kalau kamu mau mengakui dosa, ya termasuk sampai memohon ampun, harus jelas, ya harus jelas dosamu tuh yang mana, harus pasti langsung dan mengakui dosa yang nyata-nyata dilakukan, harus jelas yang mana. Dosamu tuh banyak banget, yang mana yang kamu mau minta ampun. Sama halnya kayak kita sama teman kita, kita minta ampun sama dia, tolong maaf ya kemarin saya gini-gini. Kan jelas, yang mana ya? Yang mana ya kamu minta maaf? Kan dia, oh yang kemarin itu loh mas, yang kemarin kan saya bikin gini-gini. Oh itu nggak masalah. Tapi kalau maafin ya dosa saya. Dosa yang mana? Ya pokoknya dosa-dosa yang mana nggak tahu. Ya. Nah, ini sangat logis. Ini sangat logis. Jadi mulai dari sekarang kita berhati-hati dengan yang namanya doa. Ya, kita hati-hati dengan yang namanya doa. Salah-salah, doa kita itu akan menjadi hujat kalau kita menyampaikan dengan main-main atau cuma sekedar indah di telinga. Ampunilah dosa saya Tuhan, bantu saya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan saya yang sudah selama ini saya sayangi. Tapi dalam prakteknya tetap aja dijagain. Ketika ada Ellen G. White menegur, kita malah meninggalkan tulisan Ellen G. White itu, malah kita mengabaikan atau menciptakan suatu maaf. Kalau kita buat perbuatan yang berbeda dengan yang kita mohonkan, itu hujat. Oke, kira-kira demikian ya, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita yang sudah masuk di dalam jenis pendidikan yang berbeda dari yang kita dulu, ingat kita bukan siswa yang 3,5 tahun. Kita sudah masuk di dalam siswa 40 hari. Jadi jangan kita memandang segala sesuatu itu sederhana. Kita harus ingat ya, bahwa pada saat sekarang ini, kalau kita gagal sekarang, gagal untuk selama-lamanya. Tidak ada kesempatan yang kedua. Ada yang mau komentar soal doa? Jadi ingat, sekali lagi saya mau sampaikan, lebih baik tidak usah berdoa saudara kalau saudara masih belum mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saudara. Jangan bawa jangan bawa kebiasaan saudara di dalam doa-doa saudara kalau saudara belum mau niat untuk meninggalkannya. Ini peringatan buat saya sendiri juga. Kalau saya masih suka dengan dosa-dosa saya, lebih baik saya doa yang lain aja lah. Jangan saya sok-sokan indah-indah di dalam kata-kata menyampaikan doa tentang mohonan untuk membantu saya melepaskan kebiasaan-kebiasaan saya. Itu resikonya besar. Ya. Ana, Dela ya. Dela boleh menampilkan bagan yang disampaikan Oi. Jadi saya rasa cukup jelas ya tadi renungan pendahuluan kita. Cukup jelas bahwa doa itu harus sungguh-sungguh ya, dan tidak berbeda antara yang dibuat dengan yang dilaksanakan. Pengakuan
harus jelas. Ya. Mau pengakuan kepada Allah, kepada sesama manusia, atau kepada orang banyak. Kita harus sampaikan dengan jelas dosa yang mana. Ya. Karena apa? Ini dia, kita lihat gambar ini, kita sudah pelajari yang 2 minggu yang lalu. Memang ini tidak ditampilkan oleh Victor Utek, ya, ini adalah buatan kita. Tapi ini kita dasarkan dari tulisan-tulisan yang sudah disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Utek. Ya, kita coba rumuskan, jadilah seperti ini. Kita coba lihat sebuah pengampunan dosa, ya, sebuah pengampunan dosa itu kan wilayahnya Tuhan, bukan wilayah kita. Pengampunan dosa itu adalah hasil dari permohonan ampun. Pengampunan dosa itu adalah wilayah Tuhan, tapi wilayah kita adalah permohonan ampun. Permohonan ampun itu berasal daripada adanya pertobatan dari kita. Ya. Penyesalan akan dosa dan berpaling padanya. Bertobat dari. Ya. Jadi harus ada pertobatan. Pertobatan itu hasil dari adanya perasaan menyesal. Ya, ada kesadaran penyesalan di dalam dirinya orang ini. Itu sudah kita pelajari. Dan penyesalan itu hasil dari pengakuan. Ya, dia mengakui kesalahannya, ya. Yang di bawah lagi kita lihat mengakui itu hasil dari kesadaran atas kesalahan. Dan kesadaran atas kesalahan itu hasil daripada buah-buah dari kerendahan hati. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang tinggi hati bisa menyadari atas kesalahannya. Mulai dari zamannya Yesus, orang-orang Farisi, coba lihat, ada nggak yang dia mau menyadari kesalahan? Kalau orang tinggi hati tidak ada yang mau tidak ada yang mau menyadari. Tidak ada yang orang meminta ampun dosa bagi orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang tinggi hati tidak akan mau mengakui kesalahan. Dia tidak merasa ada hal yang harus diperbaiki. Dia tidak ada pemahaman atau kesadaran untuk merasa ada yang perlu ditinggalkan. Ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi pengampunan dosa itu harus jelas, ya. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa yang mana, ya. Dosa yang mana yang kamu mohonkan itu kamu harus tahu, ya, kesalahan yang mana. Ya, kita harus rendah hati terhadap kesalahan. Kesalahan yang mana dan mengakui atas dosa yang mana, menyesali atas dosa yang mana, kita memohon pertobatan terhadap dosa yang mana. Juga harus. Ya, oke. Sila coba ke 2 minggu yang lalu dulu deh. Buka website deh. Ya, boleh dibuka Dela yang renungan pendahuluan. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah baca renungan pendahuluan kita adalah gagal mengerti daripada pertobatan. Ya. Gagal mengerti dari pertobatan. Nah, kita coba lihat yang di bagian bawahnya. Melaksanakan hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah tiada gunanya. Ya. Saya coba mau menegaskan saudara kepada yang bagian yang kedua. Melaksanakan hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah tidak ada gunanya. Jadi kita perlu pahami kembali kata-kata ini. Ya, banyak orang yang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menurut hukumnya.
untuk membentuk sebuah tabiat yang benar dan untuk mendapatkan keselamatannya. Jadi banyak orang yang berjuang cari selamat tapi pakai cara-caranya sendiri, usahanya sendiri. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Jadi hati mereka tuh bukan karena dorongan ada kasih Kristus di dalam dirinya orang itu. Melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh sorga. Agama yang demikian tidak ada guna. Saya ulangi, melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan. Ini bahasanya agak rumit, tapi disederhanakannya mungkin begini. Ya, melainkan mereka berusaha hanya sekedar melaksanakan firman, ya, melaksanakan kewajiban firman. Jadi pada dasarnya dia tidak menjadikan kasih Allah itu di dalam dirinya. Kata-kata yang di atas, hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Jadi artinya dia melaksanakan firman, ya melaksanakan kebenaran itu, ya itu hanya kewajiban, melaksanakan kewajiban, bukan didasari oleh kasih Kristus yang ada di dalam hati. Ya, kita baca lagi di bawah. Diri sendiri haruslah dilupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber pancaran perbuatan yang baik. Barang siapa yang merasakan kasih Allah tidak akan menanyakan betapa kecilnya, betapa kecilkah yang diberikan untuk memenuhi syarat-syarat tuntutan Allah. Mereka tidak akan meminta ukuran yang rendah, melainkan bertujuan menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak penebusnya. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih dalam seperti ini hanyalah omong kosong belaka, formalitas yang kering serta pekerjaan yang amat. Saudara-saudara kalian, bahwa pada saat kita sekarang, pemahaman kita tentang iman plus perbuatan. Iman tanpa perbuatan ialah mati. Ternyata pemahaman itu harus lebih luas lagi, bahwa iman tanpa perbuatan ialah mati. Perbuatan itu harus menjadi bagian dari diri kita. Kasih Allah itu harus ada di dalam diri kita. Kasih Allah itu menjadi karakternya kita, menjadi kebiasaan-kebiasaannya. Ya, saudara-saudara, ini harus kita renungkan terus, saudara-saudara. Karena bukan hanya sekedar melaksanakan firman, kita juga harus menjadikan kasih Yesus itu bagian dari tabiat kita, karakter kita. Inilah lanjut ya. Saudara, kembali lagi pada kesempatan ini saya akan menampilkan beberapa juga contoh-contoh untuk kita bisa memahami. Yang pada kesempatan ini saya coba mau menampilkan tentang ujian-ujian. Ya, ini tadi udah ya. Ini sudah dari yang tadi sama dengan yang OI. Cuman OI hanya dibalik, pengampunannya di atas. Saya mau mengajak saudara untuk mengikuti pembacaan tentang disiplin uji. Tadi kita udah bicara doa, ternyata jangan main-main dengan doa. Ya, sekarang kita coba lihat tentang bagaimana menjadi seorang umat. Kita sudah belajar dari yang beberapa minggu yang lalu itu tentang bagaimana menjadi orang percaya, bagaimana seorang Ibrahim, bagaimana seorang Lot. Kita udah sama-sama pelajari bagaimana Lot yang penuh punya keraguan, ya. Lot yang tidak tegas dengan dirinya, Lot yang masih membuka diri dengan pergaulan, ya, Abraham yang tegas dengan dirinya, bagaimana juga kita pelajari dengan Yusuf,
Ya, bagaimana seorang Daniel kita sudah pelajari. Ya. Pada kesempatan ini kita coba baca dari petunjuk Ellen G. White. Nanti setelah ini kita akan lihat kepada contoh. Sebelum kita baca ke contoh, kita coba baca amaran yang disampaikan Ellen G. White dahulu. Disiplin ujian. Ya. Lencana kekristenan bukanlah tanda lahiriah. Ini saya hitamkan, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya berhentilah. Ya, kita mengklaim diri sebagai orang Kristen. Sudah berhenti, kita sudah tidak waktunya lagi di dalam waktu yang sangat singkat sekarang ini untuk mengaku-ngaku, oh saya orang Davidian. Banyak orang yang ditanya, kamu apa? Oh saya Davidian. Tapi benarkah dia paham Davidian itu apa? Banyak orang mengklaim dirinya Davidian, mengklaim dirinya Advent. Tapi dia tahu nggak sebenarnya Advent itu apa? Ya, untuk sehingga dia boleh dikatakan layak menyandang nama itu. Ya. Jadi, mari kita ulang lagi. Lencana kekristenan bukanlah tanda lahiriah. Ya, jadi saya ulangi, bukan tanda lahiriah. Bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia. Ya, jadi bukan kayak orang-orang Kristen pada dasarnya kan banyak orang Kristen pakai tanda salib di kalungnya. Bahkan itu kalau kita kumpul sama saudara-saudara Penturi, itu salibnya malah gede-gede. Ya. Dengan kuasa kemurahannya yang dinyatakan dengan perubahan tabiat, dunia ini diyakinkan bahwa Allah telah mengutus putranya sebagai penebusnya. Tidak ada pengaruh lain yang menyelubungi jiwa manusia menjadi kuasa sedemikian sebagaimana pengaruh satu kehidupan yang tidak mementingkan diri. Argumentasi terkuat tentang Injil ialah seorang Kristen yang mencintai dan dicintai. Ya, jadi orang Kristen itu harus orang yang mencintai dan dicintai. Mencintai apa? Mencintai Kristus otomatis ya, karena Kristen itu pengikut Kristus. Dan juga dicintai. Kenapa kok bisa dicintai? Artinya dia sudah melaksanakan proses pembenaran oleh iman. Barulah itu Kristen. Jadi bukan sekedar lahiriah. Dia juga harus punya mencintai dan dicintai. Oke, kita terus. Ya. Adalah kesatuan antara manusia dengan Allah tadi di atas ya. Sekarang kita baca paragraf yang berikut. Untuk menghidupkan satu kehidupan seperti itu, yaitu kehidupan antara manusia dan Allah yang tadi di atas cinta dan mencintai itu, untuk memberikan pengaruh demikian, memerlukan usaha setiap langkah, pengorbanan diri, dan disiplin. Nah, coba lihat. Ini sengaja saya besarkan. Memerlukan usaha setiap langkah, karena orang nggak mau berusaha apa-apa. Ya, terus nggak mau juga pengorbanan apa-apa dari dirinya untuk disebut Kristen. Dia nggak mau melakukan apa-apa dan juga dia nggak mau melakukan pengorbanan apa-apa dan juga dia tidak mau mendisiplinkan dirinya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau berbuat sesuatu. Dia maunya enak-enaknya saja. Ya, banyak orang yang mengaku Kristen tapi nggak mau berbuat apa-apa. Adalah karena mereka tidak memahami hal ini, maka banyak orang begitu mudah kecewa dalam kehidupan. Jadi karena dia mau enak-enaknya, tapi ketika kehidupannya tidak memenuhi harapannya dia, begitu mudahnya dia kecewa di dalam kehidupan. Ya, ini saudara kita renungkan. Ya, jadi artinya kalau kita sekarang banyak bersungut-sungut, banyak kita kecewa, banyak juga di antara kita yang kalau lagi menderita kadang-kadang sampai mengutuk-ngutuk, ya, tahu ngutuk siapa, ya. Kalau dari bacaan ini menunjukkan kita itu pada dasarnya bukan Kristen. Ya, kalau kita lihat dari kata-kata ini, yang namanya Kristen harusnya tidak mudah kecewa dalam kehidupan Kristen. Ya, karena apa? Karena kalau kita pelajari yang namanya Kristen, yang namanya Kristus, kita dituntut untuk berserah, menerima, ya, siap menghadapi semua cobaan, siap menerima hinaan, siap menghina apa memperoleh
cobaan, siap hidup di dalam penderitaan. Itu yang namanya Kristen, pengikut Kristus. Bagaimana Yesus. Saya ulangi, adalah karena mereka tidak memahami apa itu Kristen, apa itu pengikut Kristus, ya, apa itu menjadi Kristus, maka banyak orang begitu mudah kecewa dalam kehidupan. Jadi kalau kita sekarang ini masih banyak kecewa, bersungut-sungut, pada dasarnya kita jujur-jujur saja, kita belum menjadi orang Kristen. Kita baru sekedar nama saja Kristen, baru lahiriah saja. Banyak orang yang dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan Allah. Nah, ini lagi nih kata-katanya nih. Ini sebuah koreksi lagi nih kepada kita. Banyak orang yang dengan sungguh-sungguh ngaku-ngaku mengabdi hidupnya bagi pekerjaan Allah. Merasa heran dan kecewa menemukan diri mereka menghadapi halangan, godaan, dan kebingungan yang belum pernah dialaminya. Mereka berdoa dan untuk tabiat yang seperti tabiat Kristus, untuk kelayakan bagi pekerjaan Tuhan. Lalu mereka dihadapkan pada situasi yang nampaknya memancing semua sifat alami mereka yang jahat. Ya, sifat alami mereka yang manusia lama kemarin itu. Ya, saya ulangi. Mereka berdoa untuk tabiat seperti tabiat Kristus, untuk kelayakan bagi pekerjaan Tuhan. Lalu mereka dihadapkan pada situasi yang nampaknya memancing semua sifat alami mereka yang jahat. Padahal mereka udah berdoa untuk tabiat Kristus, ya. Terus untuk minta tabiat seperti Kristus, untuk kelayakan bagi pekerjaan Tuhan, ya. Tapi pada dasarnya dia bukan orang Kristen karena dia hanya lahiriah. Jadi permohonan doanya dia itu akan dia lakukan dengan cara-caranya dia sendiri. Jadi ketika dia menghadapi hal yang memancing sifat alami mereka yang jahat, maka mereka kecewa. Ya, kita terus. Kesalahan dinyatakan yang keberadaannya tidak mereka sangka. Seperti bangsa Israel dulu, mereka bertanya, kalau Allah sedang memimpin kami, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ya, jadi orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen ini berdoa juga memohon kepada Tuhan untuk diberikan tabiat seperti Kristus, terus diberikan kelayakan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi pada saat dihadapkan suatu situasi yang nampaknya memancing sifat alami mereka yang jahat, mereka ngeluh. Kalau Allah sedang memimpin kita, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Kita terus dulu. Nanti kita coba analis. Adalah karena Allah sedang memimpin mereka, sehingga hal-hal itu terjadi kepada mereka. Ya, jadi inilah bahwa kalau orang bukan orang Kristen yang murni, setiap ada goncangan, dia malah mengeluh, dia malah berpikir, Dela boleh geser dulu ke atas. Dia berpikir bahwa di dalam Tuhan itu tidak akan ada kesulitan. Ya, kita lihat. Jadi kesalahan dinyatakan keberadaan tidak mereka sangka. Seperti bangsa Israel dahulu bertanya, kalau Allah sedang memimpin kita, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Jadi pandangannya si orang Kristen yang sekedar lahiriah ini, dia pikir kalau dia sudah bekerja di dalam nama Tuhan, harusnya tidak pernah akan ada kesulitan-kesulitan, tantangan, ya. Ya, penderitaan itu tidak akan pernah ada. Jadi pandangannya dia itu sama kayak orang Israel dulu. Kalau kami sudah berada di dalam Tuhan, harusnya nggak ada kesulitan-kesulitan. Pokoknya hidup tuh udah enak, nyaman, tinggal masuk ke dalam kerajaan Daud aja. Nggak ada pokoknya godaan-godaan, ujian-ujian, udah selesai. Ya, itu yang dipandang oleh orang-orang Kristen dahulu, orang Israel dahulu, dan ini pun juga ada di dalam pandangan orang-orang Israel, orang-orang yang Kristen lahiriah. Padahal yang harus kita pahami adalah paragraf yang berikutnya. Yang Tuhan mau benahi di dalam pikiran kita adalah karena Allah sedang memimpin mereka sehingga hal-hal itu terjadi kepada mereka. Jadi kalau kamu mau dipakai, malah Tuhan itu berikan kamu ujian-ujian. Kita baca yang warna kuning. Ujian dan halangan adalah metode disiplin Tuhan dan ditentukannya.
Ya, jadi lihat saudara, jadi kalau saudara bekerja bagi Tuhan, jangan saudara malah mengira bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan, sama kayak orang yang di paragraf yang di atas, mengira Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan, pokoknya udah hidup nyaman, udah paling bahagia deh kalau di dalam Tuhan. Pandangan orang Kristen pada umumnya. Tapi faktanya mulai dari Adam dan Hawa, ya dari Nabi Nuh, dari Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, dia harus menghadapi ujian, Lot, ya, terus apa Ishak, ya, Yakub, ya, Yusuf, Daud, ya, siapa lagi? Semua tuh Gideon, ya, Salomo, semua menghadapi ujian, nggak ada yang nggak ada melalui ujian, yang langsung enak-enak selamat tuh nggak ada. Jadi pandangan yang orang mengatakan kalau di dalam Allah tuh memimpin, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Itu salah besar. Inilah yang gambaran yang namanya Kristen hanya lahiriah. Ya, kita terus. Ia yang membaca hati manusia mengetahui tabiat mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Ya, ia yang membaca hati manusia lebih tahu daripada si manusia itu sendiri. Ia melihat bahwa sebagian orang mempunyai kuasa dan kelemahan yang kalau diarahkan dengan benar dapat digunakan dalam memajukan pekerjaan. Ya. Siapa yang bisa melihat Saulus itu seorang yang layak dijadikan pekerja Tuhan? Ya. Kalau bukan Tuhan yang melihat, mungkin nggak ada orang yang memandang Saulus itu layak untuk dijadikan alat. Dan Saulus, saudara, adalah satu-satunya orang yang tidak pakai pendidikan 40 hari. Tidak ada pendidikan 40 tahun. Tidak ada pendidikan 40 apa 30 tahun. Tidak ada pendidikan seperti Henokh, Daud, ya, Daud, eh, Daniel, ya, masuk juga murid-murid Yesus. Paulus tidak perlu pakai pelatihan-pelatihan tersebut. Ya, kita terus. Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki cacat-cacat ini dan melayakkan diri mereka untuk pekerjaannya. Seiring ia mengizinkan api penyiksaan menyerang mereka agar mereka disuci. Saudara, saya sengaja menampilkan kutipan ini kepada kita semua supaya kita benahi otak kita ini. Kita sering bersungut-sungut, saudara. Kita kalau ada kesulitan, kita suka bersungut-sungut. Tuhan, kenapa saya sudah berada di dalam kebenaran yang paling terakhir? Kok saya harus hadapi kesulitan ini sih Tuhan? Kesalahan apa yang saya buat Tuhan? Bukankah saya sudah berada di jalan yang benar? Kok saya harus hadapi ini? Darah, bacaan ini menyadarkan kita. Jangan lagi kita pakai pikiran orang Kristen yang lahiriah. Yang mengira kalau udah di dalam pekerjaan Tuhan itu kamu nggak dapat ujian-ujian. Itu salah besar. Di dalam tulisan Nyonya White ini mengingatkan kita. Bahkan karena kamu berada di dalam jalannya Tuhan. Maka Tuhan mau mendapatkan umat yang benar-benar bersih. Dan usaha Tuhan untuk mendapatkan umat yang benar-benar bersih adalah dengan cara membiarkan kamu, ya, membiarkan kamu masuk ke dalam api penyiksaan agar kamu disucikan. Ya, ini nggak mudah memang kita terima keadaan begini ya. Ini keadaan yang nggak kita pahami selama ini. Di dunia kita beragama Kristen selama ini selalu ditanamkan kalau orang berada di dalam pekerjaan Tuhan selalu happy. Kamu akan diluputkan, kamu akan dilepaskan dari segala bencana celaka lah segala macam. Itu yang ditanamkan. Ya, baru kali ini kita baca begini, bahwa ternyata kamu malah tambah banyak celaka. Yang harusnya kamu bisa tenang ketika kamu menerima pekabaran, malah kamu berada di dalam celaka. Karena itu adalah sarana-sarana Tuhan untuk menguji, mematangkan kamu untuk kamu dijadikan alat. Lanjut deh lah.